nggak bisa ngebendung rasa harunya mengenang almarhum Noah Geser ini ya. Cuman ketika dia itu berhasil intercept dari serangan balik yang diciptakan Vietnam di menit-menit terakhir gitu ya. Elegan banget seperti ini menyala Abang Jai. Jadi viral ya, memberikan banyak arahan, motivasi Bang Jai ini menenangkan Justin Hubner. Karena itu sepanjang 90 menit itu diserang Senin Kemis, tapi rambut tetap limis. Dari Pratama Arahan yang sekali lagi memakan korban, yaitu daya serap keringat dan juga sirkulasi penguapan keringatnya itu bagus. Sebagian kita menafsirkan seolah-olah menjadi Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Kali ini dituang cerita di episode 49. Saya belum bisa move on atas banyaknya fakta menarik, cerita unik yang terjadi di laga Indonesia versus Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di tanggal 21 Maret 2024 hari Kamis kemarin ya. Belum bisa move on karena yang menjadi sorotan ini menjadi bintangnya yaitu datang dari Bang Jai, Bang Jayadi alias Jai Edges. Banyak netizen menyoroti permainan dia yang begitu kalem, tenang, dingin banget dah pokoknya. Ini menunjukkan kelas dia sebagai pemain kelas Eropa ya. Bang Jai yang notabene pemain debutan ini nggak ada canggung-canggung ya. Dia langsung hajar sikat dengan menampilkan kemampuannya yang maksimal. Yang jadi epic banget itu momen ketika dia itu berhasil intercept dari serangan balik yang diciptakan Vietnam di menit-menit terakhir gitu ya. Head to head dengan pemain Vietnam, bola lambung di atas berhasil dia rebut dengan elegan banget seperti ini tayangannya. Waduh, ini mah kelas banget, menyala abangku. Sampai komentarnya juga nggak berhenti nyebutin nama Bang Jai. Mantap Bang Jai, menyala Abang Jai. Jadi viral ya, jadi trending pencarian di media sosial tentang Bang Jayadi, Bang Jai. Banyak netizen itu berdecak kagum ya tentang penampilan yang dia kasih. Ini menjadi angin segar bahwa melihat permainan dia pun di sepanjang laga itu, jiwa kepemimpinannya itu sangat menonjol ya. Kepemimpinannya dia tuh di atas lapangan itu nuansanya Eropa banget, mental-mental Eropa. Ini yang jarang kita lihat di persepak bolaan Indonesia ya. Dari awal saya perhatiin tuh dia memberikan banyak arahan, motivasi. Juga di akhir laga itu banyak merangkul pemain, khususnya saat momen emosional terjadi di kala Justin Hubner itu membawa poster bergambarkan Noah Geser itu ya. Bang Jai ini menenangkan Justin Hubner. Wah, pokoknya sosok kepemimpinannya itu tercermin kental banget ya di jiwa Jai Edges ini. Nah, dari penampilan dia yang dia tunjukkan sepanjang laga ini tuh kita jadi nggak ragu ya bahwa calon kapten masa depan timnas Indonesia itu telah lahir dalam laga ini. Ya, Bang Jayadi alias Jai Edges ini sosok kepemimpinannya sangat luar biasa. Jadi pertahanan kokoh, tembok kokoh, dingin banget. Gila, ini sih pemain berkelas banget. Dan juga banyak netizen itu mengomentari tentang penampilan dia di gaya rambutnya ya. Gaya rambutnya, tatanan rambutnya yang begitu klimis. Yang banyak juga netizen tuh heran, penasaran dengan jenis pomade apa, merek apa yang digunakan gitu. Banyaklah kolom-kolom komentar tentang candaan netizen itu menanyakan, penasaran gitu tentang jenis pomade apa yang dia kenakan. Karena itu sepanjang 90 menit itu dia benturan, dia beradu fisik, dia duel di udara tuh rambutnya tuh nggak goyah, nggak berantakan gitu. Tatanan rambutnya tetap klimis. Ya kurang lebihnya tuh diserang Senin Kemis tapi rambut tetap klimis. Bang Jayadi keren banget sih pokoknya ini mah. Belum lagi nanti Pak Haji Orat Mangun gitu ya, kalau udah bisa bergabung sama Tom Haye, nggak bisa ngebayangin sih gimana kekuatan nanti, kekuatan timnas kita nanti ya. Cuman memang laga kemarin itu ya memang belum padu banget ya tentang permainan ya. Kan ada juga beberapa pemain debutan seperti Jai Edges itu harus melakukan adaptasi ya tentang chemistry permainan yang dibangun. Cuman kedepannya ini adalah prospek yang sangat cerah. Hasilnya yang penting dalam laga ini yaitu adalah kemenangan. Kalau dari segi permainan kemarin yang ditampilkan masih belum eksplosif banget lah. Mungkin nanti setelah chemistry adaptasi terbangun di laga-laga selanjutnya, kita bakalan bisa melihat apa yang ditampilkan permainan itu bakalan menarik dari punggawa timnas kita ya. Dan saya menyoroti kata-kata Jai Edges juga ya terkait hal naturalisasi. Mungkin ya jangan lagi tadi isu-isu naturalisasi ada lagi di kubu kita, nggak usah mengkotak-kotakan. Ya kita anggap aja udah itu orang Indonesia, pemain timnas kita, membela negara kita. Dan yang menyentuh membuat saya bangga juga atas kalimat yang dia ucapkan itu, Bang Jayadi itu kepada awak media tuh dia bilang, saya ini orang Indonesia keturunan Belanda, bukan kebalikannya ya. Kita jangan balik dia orang Belanda keturunan Indonesia, bukan, dia tuh memang orang Indonesia keturunan Belanda. Sekiranya itulah yang dia sampaikan kepada awak media. Nah, klubnya ini di seri B masih yaitu Venezia FC ya, yang insya Allah tahun depan nih Venezia mudah-mudahan promosi ke Serie A, dan itu bakal mencetak sejarah lagi bagi bangsa kita, yaitu Bang Jayadi ini atau Bang Jai ini bakalan menjadi pemain pertama warga negara Indonesia yang bermain di Serie A. Keren banget ya.
Dan ratingnya sendiri di laga tersebut Jay Ages ini mendapatkan rating 4,4 ya. Ini tertinggi di antara semua pemain, baik itu dari tim kita sendiri, timnas Indonesia maupun tim lawan yaitu Vietnam. Dari data statistik di laga kemarin ya. Gila sih emang kalau bicara tentang Bang Jay ini ya. Banyak netizen memuji tentang ketenangannya dia. Nah, dan juga di laga tersebut kita menang 1-0 mendapat 3 poin dengan golnya Egy Maulana Fikri ya di menit 52. Dan ini hasil dari lemparan dari Pratama Arahan yang sekali lagi memakan korban, yaitu timnas Vietnam ya, dimana dia ngelempar lalu ada kemelut di depan gawang dan berhasil dikasih hukuman dengan gol oleh Egy Maulana Fikri. Di laga tersebut di hari Kamis tanggal 21 itu menjadi sejarah juga bagi timnas kita, yaitu udah dari sejak 19 tahun 8 bulan itu kita timnas Indonesia nggak pernah menang di babak kualifikasi Piala Dunia ini ya. Dan ini menjadi kemenangan pertama sejak 19 tahun 8 bulan yang lalu ini ya. Juga debutan, baik itu pemainnya juga debutan tentang jersinya kita tahu. Yang menjadi sorotan juga sedikit tentang jersey yang kemarin kita bahas dan ramai diperbincangkan banyak orang. Erspo ini kelihatannya sih banyak yang mengamati gitu ya, bahwa di waktu 90 menit ini kayaknya di bagian bahannya itu kayaknya bagus tuh. Selama 90 menit digunakan pemain itu nggak kelihatan lepek gitu ya, kayaknya daya serap keringat dan juga sirkulasi penguapan keringatnya itu bagus. Begitu kurang lebih pengamatan netizen tuh. Tapi saya juga nggak bisa bicara lebih jauh ya tentang bahan bagus tentang jersey ini, apakah betul seperti itu, atau karena kan sebagian juga kita banyak melihat brand Nike, Adidas dan seterusnya yang sekarang ini juga, yang beredar sekarang ini juga, kalau kita lihat ya lepek, ada juga sih yang lepek gitu kan. Apakah poinnya ini ada di lepek atau keringnya jersey itu dipakai 90 menit itu menandakan bagus? Nah, bagaimana menurut kalian? Boleh tulis di kolom komentar ya. Setelah debut yang dijalani oleh jersey Erspo yang baru ini. Dari sini Erspo ya tinggal evaluasi aja nih tentang desain, bagaimana nanti menjadikan jersey timnas kita itu istimewa, gagah dipakai para penggawa timnas kita. Gitu aja sih paling. Kejadian menarik juga ada tentang koreo yang dibuat oleh penonton. Kurang lebihnya ini kan mereka tergabung dalam komunitas ya, komunitas supporter. Agak sedikit menarik bahwa sebagian kita menafsirkan karena ini warnanya merah putih biru seolah-olah menjadi Belanda, padahal ditegaskan oleh wakil komunitas ini, yaitu sebenarnya desain awalnya itu ya memang birunya itu adalah langit ya sebenarnya ya. Dan ini dibantah, bukan tendensinya bukan ke arah koreo menampilkan bendera Belanda, bukan sama sekali. Ini udah dijelaskan ya, ini clear ya, nggak ada tendensi apapun tentang koreo bendera merah putih yang bercampur berwarna biru itu ya. Dan juga momen laga timnas Indonesia versus Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini juga menjadi momen membahagiakan tentunya, karena kita berhasil mengemas 3 poin. Juga di akhir laga itu momen emosional itu terjadi ya, ketika Justin Hubner dia dapat poster bergambarkan Noah Geser dari salah satu seorang supporter. Ini momen emosional terjadi di sini, bisa bikin merinding kita yang melihat ya, betapa Justin Hubner itu nggak bisa ngebendung rasa harunya mengenang almarhum Noah Geser ini ya. Menjadi banyak pertanyaan juga bagi sebagian kalangan netizen yang belum tahu siapa gambar Noah Geser yang ada di poster yang dibawa Justin Hubner itu ya. Jadi Justin Hubner ini tiga sekawan yang pingin banget membela timnas Indonesia di usia mudanya yang meniti karir di Belanda itu bareng-bareng nih. Pertemanan mereka udah berlangsung lama sejak usia muda ya sampai remaja. Pemicunya adalah Noah Geser, di mana mereka bertiga ini ingin memperkuat timnas Indonesia. Di balik itu ada kisah tragis Noah Geser juga. Kabar duka datang sebelum mereka bertiga kesampaian mewujudkan mimpinya untuk membela timnas Indonesia. Noah Geser berpulang, dia wafat di usia 16 tahun akibat kecelakaan yang dia alami bersama kakaknya. Mobil yang dia tumpangin bersama kakaknya itu kecelakaan sekitar pertigaan Belanda Utara, crash dengan taksi gitu ya. Dan keduanya, kakak baik pun Noah Geser itu dinyatakan wafat dalam kecelakaan tersebut. Banyak yang berduka, dan inilah sepenggal kisah yang membungkus sisi emosional. Kemarin kita lihat Justin Hubner sampai ditenangkan oleh Jay Ages, yang mungkin buat dia poster bergambar Noah Geser ini bukan lagi sekedar benda ya, merupakan tentang simbol persahabatan yang abadi ya. Nggak kuasa Justin Hubner membendung tangisnya, harunya mengingat almarhum Noah Geser. Dan dari sana kita tahu ya ketulusan Justin Hubner dalam membela timnas Indonesia itu udah nggak perlu diragukan lagi. Dia bermain sangat tulus dengan hati, ditambah punya cerita emosional dengan Noah Geser. Di balik dia ingin memperkuat timnas Indonesia itu salah satunya adalah pengaruh besarnya dari Noah Geser.
masih ada 3 pertandingan lagi yang bakal dilakoni timnas, yaitu melawan Vietnam di leg kedua di Hanoi, juga nanti lawan Irak, juga Filipina di terakhir. Kita main home lagi ya. Butuh 2 kemenangan lagi untuk mengamankan kita lolos ke ronde 3 dan otomatis lolos bermain di Piala Asia nantinya ya. Mudah-mudahan timnas kita, timnas Indonesia itu meraih hasil maksimal. Kalau bisa sapu bersih dah tuh, hajar semua, menang dari Vietnam, menang dari Irak, juga menang dari Filipina. Kurang lebih gitu aja cerita yang bisa saya sampaikan dalam program Tuang Cerita kali ini di episode 49. Kita bakal balik di cerita-cerita selanjutnya yang menarik dan yang unik untuk kita bahas. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri. Salam Tuang Rasa, Tuang Cerita.